Selamat datang kembali di channel saya. Di video kali ini, kita akan membahas soal-soal dari LKS 4 dengan topik kisaran nilai peluang yang diambil dari buku Matematika kelas 12 Wajib 3B yang ditulis oleh Sukino berdasarkan kurikulum tahun 2013. Nah, dari bab nomor 4 dengan judul Peluang, mulai dari halaman 87. Nah, sebelum saya memulai pembahasan soal-soalnya, silahkan di like video ini jika kamu suka, dan jangan lupa untuk mensubscribe channel ini supaya kamu tidak ketinggalan video selanjutnya. Tinggalkan juga komentar kamu mengenai apa yang kamu suka ataupun tidak suka pada video ini. Jangan lupa untuk men-share video ini ke teman-teman kamu yang membutuhkannya. Oke, kita mulai. Untuk soal nomor pertama, jika sebuah dadu bermata 6 dilempar satu kali, maka peluang muncul mata dadu yang bukan 4 adalah. Oke. Nah, pertama-tama kita harus tahu teorinya bahwa untuk kejadian A, kita tulis A aksen ya, atau A di atasnya ada garis, kemudian kadang-kadang ada juga yang suka untuk menulis sebagai A, kemudian ditulis di pangkat C. Ya, ini dibacanya semuanya sebagai A komplement. Oke, komplement artinya lawannya, lawan dari A. Nah, teorinya adalah peluang A ditambah dengan peluang A komplement itu pasti sama dengan 1. Oke, nah kalau diingat kembali bahwa NA ditambah dengan NA komplement itu pasti sama dengan NS. Oke, nah jadi untuk soal ini, karena dadunya ada sebuah saja, maka S kita adalah dari 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, nah pertanyaannya adalah muncul dadu yang bukan 4. Nah, jadi kita tahu bahwa A, kalau kita anggap A adalah kejadian muncul 4. Berarti lawannya itu adalah A komplement, yaitu yang bukan 4. Nah, bukan 4 berarti kita tuliskan 4 ini kita tidak mau, berarti yang tersisa adalah 1, 2, 3, 5, 6. Berarti kalau kita mau A komplement, kita tinggal lihat A komplement ada berapa. Ada 5 buah per semuanya NS-nya ada 6. Oke, berarti jawabannya adalah 5 per 6 sehingga dapat D. Itu cara pertama. Nah, untuk cara kedua, kita tinjau A-nya tadi. Sehingga peluang untuk A adalah 1 per 6. Karena A hanya ada satu anggota. Nah, kalau kita gunakan rumus ini, berarti PA komplement sama dengan 1 dikurang 1 per 6. Hasil akhirnya adalah 5 per 6. Nah, jadi caranya berbeda, tapi hasilnya sama saja. Terserah kamu mau menggunakan cara yang mana. Nah, untuk soal nomor 2, sebuah dadu dilempar satu kali. Maka peluang muncul mata dadu yang bukan kuadrat sempurna. Oke, nah kita mulai. Pertama-tama, saya definisikan A itu adalah yang kuadrat sempurna. Kuadrat sempurna siapa saja? Kuadrat sempurna itu artinya adalah yang kalau bentuknya n kuadrat. Oke, nah n kuadrat berarti kan bisa 1 kuadrat, hasilnya 1. Ataupun 2 kuadrat, hasilnya 4. Ataupun 3 kuadrat. Salah. Kita hapus. Oke, tulis ulang. 3 kuadrat adalah 9, nah dan seterusnya. Nah, berarti yang memenuhi adalah 1 dan 4. Jadi anggota dari A kalau kuadrat sempurna adalah 1 dan 4. Oke, karena yang tersedia di sini hanya 1 sampai 6. 9 tidak mungkin. Nah, bagaimana dengan A komplementnya? A komplementnya berarti lawannya. Lawannya adalah kita tidak mau 1, kita tidak mau 4. Berarti yang memenuhi adalah 2, 3, 5, dan 6. Sehingga peluang dari A komplement adalah 4 ya.
Karena A komplement ada 4 anggota per 6, kita sederhanakan, berarti jadi 2/3. Itu cara pertama. Nah, kalau kita gunakan cara kedua, kita berarti cari PA, itu ada 2 anggotanya, berarti 2/6 sama dengan 1/3, sehingga PA komplement, nah kita gunakan rumus ini lagi, PA komplement adalah 1 dikurang PA, berarti 1 dikurang 1/3 sama dengan 2/3. Oke, nah, jawabannya yang sesuai adalah C. Ya, terserah mau cara yang mana, hasilnya sama saja. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. 2 buah dadu dilempar bersamaan. Oke, karena 2 dadu berarti kita lihat kembali tabel ini untuk yang 2 dadu. Ya, nah jangan lupa bahwa untuk 2 dadu ini pasti NS-nya 36. Pertanyaannya adalah muncul mata dadu yang jumlahnya dari 2 sampai 10. Oke, nah jumlahnya 2 sampai 10 itu banyak sekali. Karena ini jumlahnya 2, ini jumlahnya 3, jumlahnya 3. Oke, nah banyak sekali. Nah lebih bagus ya kalau A itu kalau yang jumlahnya dari 2 sampai 10. Nah lebih bagus kita tinjau komplemennya. Berarti yang jumlahnya di lebih besar dari 10. Berarti artinya yang 11 ataupun yang 12. Oke, nah yang 11 siapa? Yang 11 ini 65 dan 56. Yang 12 ini 66. Berarti NA komplement adalah 3. Sehingga NA-nya adalah lawannya semuanya ada 36. Oke, yang tidak memenuhi yaitu A komplemennya hanya 3. Berarti yang memenuhi adalah yang sisanya ini. Sisanya ini ada berapa semuanya? Nah, berarti itu semuanya ada 36 dikurang 3, yaitu 33 buah. Sehingga kita tahu PA adalah 33/36. Sederhanakan, atas bawah dibagi 3 menjadi 11/12. Jadi yang sesuai adalah jawaban E. Good. Bagaimana dengan nomor 4? Sebuah dadu dilempar 2 kali. Peluang untuk mendapatkan mata dadu 1 dari 2 kali pelemparan adalah, nah maksud soalnya adalah ini tabel tercinta kita lagi. Oke, nah jangan lupa NS-nya selalu 36 ya. Nah, baru soal mau mendapatkan mata dadu 1. Artinya harus muncul dadu 1. Nah, harus muncul dadu 1 berarti yang memenuhi siapa saja? Yang memenuhi adalah yang ini. Nah, kemudian ini lagi. Berarti ada berapa semuanya? Semuanya ada. Oke, ini nggak ada 1, tidak ada 1. Nah, jadi yang memenuhi ini ada 6. Kemudian ini ada 5. Berarti yang memenuhi totalnya ada 11 buah. Sehingga langsung kita tulis PA adalah 11/36. Jadi jawabannya adalah E. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Soal nomor 5. Oke, nah ini saya tuliskan sekali lagi ya, pengertian dari komplement, kemudian rumusnya. Nah, sebuah kantong berisi 6 bola merah, berarti ada 6 merah, kemudian 4 bola putih, lalu ada 8 bola biru. Nah, diambil 3 tanpa pengembalian. Nah, ditanya berturut-turut harus muncul bola merah, lalu bola biru, lalu bola putih. Artinya di bola pertama harus muncul bola merah, berarti yang memenuhi adalah 6 per seluruhnya ada 18. Kemudian di bola yang kedua harus biru. Nah, yang biru yang memenuhi adalah 8 bola. Nah, jangan lupa yang dari tadi 18 sudah diambil 1 dan tidak dikembalikan. Berarti sekarang tersisa 17 bola. Kemudian bola ketiga itu harus terambil bola putih. Nah, yang memenuhi siapa? Yang memenuhi ada 4 bola per yang tadi tersisa 17 sudah diambil 1, berarti sekarang tersisa
16 bola. Nah, ini kalau disederhanakan hasilnya adalah menjadi 2/51. Hasilnya adalah 2/51. Jadi yang sesuai adalah A. Kita lanjut ke soal nomor 6. Peluang bahwa A memenangkan pertandingan catur melawan B adalah sepertiga. Kemudian peluang bahwa A memenangkan paling sedikit 1 dari 3 pertandingan. Oke, nah jadi maksudnya begini. Ini ada pertandingan pertama, pertandingan kedua, kemudian pertandingan ketiga. Oke, nah kemungkinannya adalah misalnya A menang di pertandingan pertama. Nah, A menang lagi, lalu B kalah, B yang menang. Berarti ini ada satu kemungkinan. Oke, nah kemungkinan lain misalnya aja B-nya menang terus. Nah, kemungkinan lain misalnya A-nya menang, kemudian B-nya menang, kemudian B-nya menang lagi. Nah, dan seterusnya. Oke, nah jadi kalau kita kerja begini, itu repot sekali. Karena peluang bahwa A harus menang paling sedikit 1 kali, kita harus tulis semua kemungkinan yang ada, lalu dihitung satu persatu. Nah, lebih bagus kita buat komplemennya. Ya, jadi saya anggap kejadian F itu adalah sesuai dengan permintaan soal A menang paling sedikit 1 kali. Nah, berarti lawannya adalah A menang. Oke, lawan dari lebih besar sama dengan adalah lebih kecil dari 1. Artinya dia kalah terus. Kalau kalah terus, artinya apa? Artinya B-nya menang terus. Nah, jadi peluang bahwa peluang A menang adalah sepertiga. Artinya peluang bahwa B menang, karena B adalah lawan dari A, berarti sesuai dengan rumus, itu adalah 1 dikurang PA. Berarti 1 dikurang 1/3 menjadi 2/3. Artinya, kalau pertandingan pertama B menang, peluangnya 2/3. Pertandingan kedua B menang 2/3 lagi, dan ini 2/3 lagi, sehingga hasilnya adalah 8/27. Ini siapa? Ini adalah P dari F komplement. Nah, kita maunya PF, yaitu yang permintaan soal bahwa A menang paling sedikit 1 kali. Berarti kita tinggal tulis 1 dikurang PF aksen, yaitu 8/27. Kita sederhanakan menjadi 27 kurang 8 itu adalah 19/27. Nah, kita cek jawaban yang sesuai adalah ini. Jadi jawabannya adalah D. Oke. Kita lanjut ke slide berikutnya untuk nomor 7. Ya. Nah, kita baca sambil menuliskan infonya. Peluang bahwa A dapat menyelesaikan sebuah soal yang diberikan adalah 4/5. Berarti P yang A adalah 4/5. Berarti peluang bahwa A tidak bisa itu adalah 1 dikurang 4/5. Berarti hasilnya 1/5. Nah, bagaimana dengan yang B? Peluang bahwa B dapat menyelesaikan adalah 2/3. Berarti peluang untuk B komplement adalah, oh ini salah tulis, bukan 2/5, harusnya 2/3. Berarti peluang untuk B komplement adalah 1 dikurang 2/3 menjadi 1/3. Nah, ada lagi orang C, peluang dia untuk menyelesaikan soal adalah 3/7. Berarti peluang bahwa C tidak mampu adalah 1 dikurang 3/7 menjadi 4/7. Nah, pertanyaan soal adalah, jika ketiga orang itu
mencoba untuk menyelesaikan soal, maka peluang bahwa soal itu selesai adalah, oke, berarti saya tuliskan F adalah kejadian di mana soalnya selesai. Nah, kita harus tahu bahwa kalau soal selesai itu artinya salah satu dari A maupun B maupun C itu mampu menyelesaikan soalnya, maka akan dianggap soalnya selesai. Nah, berarti lawannya adalah F, soalnya tidak selesai. Nah, kalau tidak selesai, itu artinya A tidak mampu, B juga tidak mampu, dan C juga tidak mampu. Jadi tidak ada satupun dari mereka yang mampu sehingga soalnya tidak terselesaikan. Nah, artinya apa? Artinya kita hitung PA komplement, kita lanjut lagi dengan PB komplement, kita lanjut lagi dengan P yang C di komplement. Hasilnya adalah 1/5 dikali dengan 1/3 dikali lagi dengan 4/7 sehingga hasilnya adalah 4 per, saya cek dulu, per 100/5. Nah, soal maunya adalah PF. Ya, ini tadi adalah PF komplement. Jadi, sesuai dengan rumus komplement ini, kalau mau PA adalah 1 dikurang PA komplement, berarti kalau mau PF adalah 1 dikurang PF komplement, berarti 1 dikurang 4 per 105, hasil akhirnya adalah 101/105. Jadi, jawaban yang sesuai adalah E. Oke, untuk slide berikutnya, peluang seseorang laki-laki akan hidup 25 tahun dari sekarang adalah 3/7. Oke, saya tuliskan infonya. Peluang bahwa laki-lakinya hidup 3/7. Sedangkan peluang istrinya hidup, ya, peluang istrinya hidup sesuai dengan info adalah 4/5. Nah, ditanya peluang bahwa 25 tahun lagi paling sedikit salah satu dari mereka hidup. Oke, jadi yang ditanya, saya tulis kejadian F. Ya, paling sedikit. Jadi minimal ada satu orang yang hidup. Oke, jadi salah satu hidup sudah boleh. Bisa juga dua-duanya hidup. Nah, kita kerjakan lawannya. Lawannya apa? Kalau minimal satu orang hidup, artinya tidak ada yang hidup. Lawannya adalah tidak ada yang hidup. Kalau tidak ada yang hidup, itu artinya laki-lakinya mati, istrinya juga mati. Jadi kita tinggal hitung aja peluang bahwa laki-lakinya mati, berarti ini 1 dikurang 3/7 dikali dengan peluang bahwa istrinya juga mati, 4/5. Jadi hasilnya adalah 4/7 dikali 1/5 menjadi 4/35. Ini adalah PF komplement. Nah, jadi yang kita mau adalah P untuk F. Berarti itu sama dengan 1 dikurang PF komplement, berarti 1 dikurang 4/35, hasil akhir menjadi 1/35. Maafkan, hasil akhir menjadi 31/35. Ya, jadi yang sesuai adalah jawaban D. Nah, untuk soal nomor 9, dia menggunakan informasi dari soal nomor 8, tetapi permintaan soalnya adalah hanya laki-lakinya yang hidup. Berarti kita mau laki-lakinya hidup, tetapi istrinya harus meninggal. Nah, berarti laki-lakinya kalau hidup 3/7, sedangkan kalau istrinya meninggal adalah ini 1 dikurang 4/5, berarti menjadi 1/5, maka jawaban akhirnya adalah 3/35, sehingga yang sesuai adalah opsi A. Oke, nah soal terakhir untuk LKS ini, dalam pemilihan direktur pada sebuah kantor, ada 3 calon, yaitu A,
B, dan C. Jika rasio A akan menang adalah 7 dibanding 15, ya, ini kita anggap bukan rasio, kita anggap ini adalah peluang saja, ya. Peluang A menang 7/15, peluang B yang menang 1/3, ya. Jadi saya tuliskan peluang A adalah 7/15, kemudian peluang yang B adalah 1/3. Kita samakan penyebut menjadi 5/15. Nah, ditanya peluang C berapa? Nah, sesuai dengan ini bahwa total kejadian peluangnya itu harus sama dengan 1. Jadi, peluang A ditambah peluang B ditambah peluang C itu harus sama dengan 1. Nah, tinggal dimasukkan 7/15 ditambah 5/15 ditambah lagi dengan peluang C harus 1. Nah, tinggal dihitung. Ini hasilnya 12/15. Pindah ke kanan menjadi 1 dikurang 12/15. Jadi hasil akhirnya adalah 3/15. Kita sederhanakan 1/5 berarti 1 dibanding 5. Bukan 3, 1 dibanding 5. Ya, jawaban yang sesuai adalah C. Demikianlah pembahasan untuk soal-soal di LKS 4 ini. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga soal-soal pembahasannya dapat dimengerti. Sampai jumpa di video selanjutnya.